Ledakan yang disertai kobaran api terjadi saat pelaku melemparkan bom molotov ke dua alat berat yang diparkir di desa Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Di saat yang sama, kelima pelaku langsung berlari meninggalkan lokasi kebakaran. Sebelumnya, para pelaku terlihat memanjat dua alat berat di lokasi dan menyiramkan cairan yang diduga bahan bakar. Atas insiden ini, korban melaporkan kasusnya ke Mapolres Asahan dan dilimpahkan ke Mapolda Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, petugas gabungan dari Unit Jatan Ras Polres Asahan dan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menangkap 5 orang pelaku serta menemukan 3 pucuk senjata api rakitan. Dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku itu sebanyak 5 orang. Ada berapa? Untuk barang bukti yang kita amankan itu selain eskavator yang 2 sebagai barang bukti yang turut dirusak, itu ada diamankan juga 3 pucuk senjata yang diduga rakitan. Saat ini, polisi masih menggali motif di balik aksi pembakaran alat berat ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. 11 jaringan narkoba yang beroperasi di sejumlah daerah strategis di Indonesia diungkap Badan Narkotika Nasional. Sebanyak 53 tersangka diamankan bersama barang bukti 500 kg narkoba, serta menyita aset para tersangka senilai 52 miliar rupiah. Sedikitnya 500 kg narkoba dari berbagai jenis ini disita petugas Badan Narkotika Nasional Pusat dan Provinsi dalam operasi penindakan yang berlangsung dalam sebulan terakhir. Jenis narkoba yang disita dalam operasi di sejumlah daerah mencakup ganja, sabu padat dan cair, ekstasi, kokain, tembakau sintetis, hingga isi rokok elektronik yang mengandung narkotika. Barang haram ini disita dari 11 jaringan narkoba yang beroperasi di sejumlah daerah strategis di Indonesia. Sebanyak 53 orang tersangka, 2 diantaranya warga negara asing turut ditangkap. Mereka merupakan anggota dari 11 jaringan yang beroperasi baik di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Antara BNN Pusat dan BNN Provinsi bersinergi dengan stakeholder terkait berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkotika di berbagai daerah strategis dengan 53 tersangka. Setelah menyisikan untuk keperluan barang bukti di pengadilan, semua barang bukti narkoba kemudian dimusnahkan ke dalam peralatan khusus. Dengan penguapan ini, BNN berhasil menyelamatkan 1,1 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah kerugian ekonomi negara sebesar 130 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar massa. Usai aksinya terpergok massa. Dua orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur diamuk massa setelah tertangkap tangan oleh salah seorang warga. Warga yang geram dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut meluapkan amarahnya kepada kedua pelaku dan menghakiminya hingga babak belur. Ngambil motor, Bang? Belum, rencananya udah mau standby, udah mau operasi, ketahuan. Beruntung anggota kepolisian sektor Tambun Selatan yang menerima laporan dengan cepat tiba dan langsung mengamankan keduanya. Suasana tegang terjadi di perumahan Bukit Nirwana Permai, Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah salah seorang warga memergoki 2 remaja dengan gerak-gerik mencurigakan. Warga yang melihat langsung menangkap salah satu remaja, sementara rekannya ditangkap beberapa jam kemudian di perumahan Asabri yang tidak jauh dari lokasi. Kedua remaja akhirnya dibawa ke pos security dan amarah massa berhasil diredam. Salah satu tersangka berbelit-belit saat ditanya oleh warga. Membantah jika ingin mengambil motor dan hanya berniat mengambil besi. Ya kalau pencurian yang tidak tahu dia, tapi kalau yang anunya itu mungkin ada salah satu motor atau apa, tapi kan bilang itu tidak bilang besi.
Setelah berhasil diamankan, kedua remaja tersebut akhirnya diserahkan ke pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, geng motor bersenjata busur, parang, dan samurai menyerang warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, unit motor warga rusak akibat penyerangan ini. CCTV merekam saat sekelompok anggota geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tiba-tiba muncul dan menyerang warga dengan anak panah dan senjata tajam. Selain itu, pelaku juga merusak 2 unit motor milik warga yang terparkir di sekitar lokasi. Menerima laporan, polisi langsung menuju ke lokasi dan menggelar olah TKP serta mengamankan rekaman CCTV. Diduga para pelaku merupakan kelompok geng motor yang kerap melakukan teror di wilayah Makassar. Saya motor di sini sama motor ada lagi motor warga di sini katanya. Terus mereka waktu datang bawa apa? Ada parang, ada samurai? Iya, busur. Lepas ke busur ke sana. Begitu. Selain busur apa yang dia bawa lagi? Pisau jame-jame. Ya, sepanjang ya. Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Polisi juga meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi tentang pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbode, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa di akhir Agustus lalu. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, para tersangka ini ditangkap di 4 lokasi dan dipastikan bukan pengunjuk rasa, melainkan adalah perusuh dalam unjuk rasa. Pengungkapan yang kami lakukan adalah dampak dari aksi pengerusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum. Seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan perusakan, bukan para pendemo maupun atau pengunjuk rasa. Pemirsa, viral di media sosial, Wakil Bupati Padang Pariaman bersama rombongannya diusir warga. Pengusiran ini diduga karena warga kecewa tidak diterima pejabat saat unjuk rasa. Video rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman saat mengadakan rapat dengan wali nagari dan kerapatan adat nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diusir warga setempat viral di media sosial. Warga memasuki ruang rapat, meminta rapat dibubarkan dan rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat meninggalkan kantor tersebut. Pengusiran dilakukan diduga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang tidak temui masa saat unjuk rasa. Kami mengadakan aksi, Bapak Bupati meminta bahwasanya kami membawa yang namanya berkas-berkas bukti kepemilikan. Oleh sebab itu, kemarin pada tanggal 11 September kami bawa dan sayangnya tidak ada satupun pimpinan maupun perwakilan dari pihak Bupati kami melakukan aksi di IKK yang hadir pada hari Kamis kemarin. Sementara terkait pengusiran Wakil Bupati ini belum ada tanggapan dari Pemkab Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Kebakaran melalap kawasan permukiman padat penduduk di Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Pada Senin siang, 8 rumah ludes terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Muhammad Soleh, Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Total 8 rumah permanen dan semi permanen ludes dilalap api. Api diduga berasal dari atap salah satu rumah kontrakan, lalu dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Upaya pemadaman sempat terkendala akses gang sempit dan jauhnya sumber air. Sebanyak 17 unit mobil dan 85 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sementara petugas masih melakukan pendinginan.
Kalau data pastinya belum ada data, masih dalam pendataan. Informasi awal sekitar 6 rumah. Informasi awal belum valid. Api Pak, berasal dari mana Pak dugaan Pak? Kalau api belum tahu dari mana. Informasinya juga tadi warga ada yang masak. Ada. Oh. Berapa mobil pemadam Pak yang dikerahkan? Yang menuju ke sini sekitar 17. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo yang menewaskan 8 orang. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP dari hasil analisis PPAA Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim. Dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan bus di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka. Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wredamaya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 6 hari pasca banjir, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah di kawasan Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Akibat banjir, 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Korban banjir hanya hanyut Satu jenazah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar Utara. Jenazah berjenis kelamin laki-laki atas nama Suwandi ditemukan tersangkut di antara tumpukan sampah di pinggir sungai. Pencarian awalnya ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke petugas. Jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah, Denpasar. Ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat belantungnya. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya 1 orang jenazah, tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polri memberangkatkan tim kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur. Tim diberangkatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang. Sementara itu, sebanyak 37 kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan. Untuk meringankan beban masyarakat di Kabupaten Nagekeo, NTT, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui 2 jalur transportasi. Bantuan pertama diberangkatkan dengan pesawat Polri CN-295 berupa 1.008 paket makanan siap saji, 100 kasur busa, 150 selimut dan 50 unit lampu solar cell serta 5 unit genset. Bantuan kedua diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal pedupang Ibis 6001 yang bertolak dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo menuju Pelabuhan Marapakot. Bantuan ini nantinya akan diserahkan ke Polda NTT untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak. Polri, prevensi! Polri, untuk masyarakat! Terima kasih. Misi kemanusiaan Polri berangkat ke NTT bahwa minggu kemarin telah terjadi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Tingkat kerusakan yang serius ada di Kecamatan Mobongo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Mudah-mudahan apa yang kita bawa ini dan besok akan didistribusikan kepada warga masyarakat dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Selain logistik dan sarana listrik darurat, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan bahan habis pakai untuk mendukung kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana. Lagi 2 kali kena tutup. Etan ditutup, ruang ditutup. Video amatir merekam detik-detik mobil petugas damkar terhalang oleh pawai Sonhor saat hendak memadamkan kebakaran di Desa Gedangan, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski sudah meminta jalan kepada panitia, mobil damkar tetap tidak bisa melintas karena ukuran Sonhor cukup lebar dan memakan badan jalan. Akibatnya petugas damkar harus mencari jalur alternatif dengan melewati jalan persawahan yang sempit dan berbahaya. Akses masuknya ketutup dengan kegiatan masyarakat, ada sonorek di dua akses yang akan kita masuki. Ternyata ada kegiatan, namun karena penanganannya harus segera, kita menggunakan akses jalan sawah yang sebetulnya juga sangat beresiko, tapi karena kita... Pemirsa, perpanjangan konsesi jalan tol ruas Cawang Pluit oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada dinilai melanggar aturan. Perpanjangan tersebut diduga tanpa ada evaluasi dan tender terlebih dahulu. Konsesi pengelolaan tol kepada PT Citra Marga Nusa Pala Persada dinilai menyalahi prosedur. Perpanjangan yang didapat pada masa pemerintahan Jokowi itu perlu diaudit karena perpanjangan diberikan pada 23 Juni 2020 atau 5 tahun sebelum masa konsesi berakhir 31 Maret 2025. Kalau melihat apa yang terjadi, semestinya pemerintah ini harus melakukan evaluasi karena ini berbicara tentang transparansi, berbicara tentang bagaimana keadilan, dan berbicara tentang pemanfaatan bagi masyarakat. Nah, kalau tidak melalui dalam hal ini konsensinya tertutup dan tiba-tiba diperpanjang, tentu saja ini bisa berdampak banyak hal. Pertama adalah kerugian negara yang sudah ditaksir oleh pemerintah, oleh BPK tepatnya kerugiannya sebesar 500 miliar. Dan yang kedua, tentu saja kalau tanpa perhitungan, ini akan mengganggu nanti distribusi ekonomi dari masyarakat dan kepentingan rakyat yang dipertaruhkan.
Sejak berakhirnya masa konsesi 31 Maret 2025, hasil operasional ruas tol dalam kota Cawang Pluit seharusnya masuk kas negara. Pendapatan tol harus tetap masuk ke negara sampai pengelolaan tender ulang. Pemerintah diminta segera mengambil alih operasional tol untuk menghindari kerugian lebih besar lagi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menegaskan Kejaksaan Agung resmi membuka penyelidikan atas perkara korupsi tol CMNP. Bahkan Kejaksaan Agung telah meminta klarifikasi ke sejumlah pihak. Sudah saya cek itu tepatnya klarifikasi aja, klarifikasi terhadap si dalam penyelidikan. Ini kan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan ini kan masih tertutup sifatnya penyelidikan. Nanti sebelum ini, nanti saya pastikan dulu. Tapi yang jelas sifatnya penyelidikan, sifatnya klarifikasi yang untuk dimintai keterangan-keterangan terkait adanya aduan-aduan yang sifatnya itu. Sesuai surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 330 tertanggal 25 Juli 2005, disebutkan bahwa masa pengelolaan tol dalam kota oleh CMNP berakhir 31 Maret 2025. Namun tanggal 23 Juni 2020, konsesi itu diperpanjang hingga 31 Maret 2060 atau 35 tahun. Dan hingga kini CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudianto Tanusudibyo mengajukan permohonan pra-peradilan melawan KPK. Rudi meminta agar status tersangkanya dalam perkara dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020 dinyatakan tidak sah. Dalam permohonan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bambang Rudianto Tanusudibyo meminta status tersangkanya gugur. Kuasa hukum Rudi Tanusudibyo, Riki Sitohang, menyebut bahwa KPK telah menetapkan tersangka di luar prosedur yang ada dengan tidak memeriksa Rudi terlebih dahulu. Karena menurutnya, dalam penyidikan, seharusnya penyidik KPK memberikan kesempatan kepada calon tersangka untuk memberikan argumentasinya terhadap suatu dugaan tindak pidana. Riki menyebut dilewatinya tahapan ini membuat penetapan tersangka cacat secara formil. Sudah disebutkan sebagai tersangka, ini kan nggak boleh. Perlu saya sampaikan kepada media bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, penetapan tersangka adalah merupakan tahap akhir dari suatu penyidikan. Jadi kalau dikatakan tahap akhir dari suatu penyidikan, dilalui dulu lidik, ya. Lidik, setelah lidik, kemudian kalau seandainya ditemukan benang merahnya dinaikkan ke sidik. Ya. Pada sidik ini seharusnya. Sidang pra-peradilan ini akan dilanjutkan pada Selasa 16 September 2025 dan akan berlangsung selama 1 pekan. Adapun putusan akan dibacakan pada 23 September pekan depan. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Organisasi Sayap Partai Perindo, Puspa Daya Perindo, menerima aduan kehilangan anak dari seorang ibu warga Bekasi, Jawa Barat. Dengan penuh harapan, ibu tersebut langsung melaporkan kasusnya dan meminta bantuan kepada Puspa Daya Perindo di kantor DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Seorang ibu warga Bekasi, Jawa Barat dengan penuh harapan mendatangi kantor DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Ibu bernama Nur ini melaporkan kasus kehilangan anak perempuannya yang sudah 6 hari tidak pulang ke rumah. Dengan mata berkaca-kaca, Nur menceritakan kepada jajaran pengurus Puspa Daya Perindo bagaimana dia bisa kehilangan anak perempuannya yang sudah berusia 18 tahun tersebut. Tangisnya pecah ketika Nur diwawancara dan meminta maaf kepada anaknya serta memohon agar sang buah hati segera pulang ke rumahnya. Mbak Ipa pulang, Mbak. Mama salah, Mama ngaku salah. Pulang ya, Mbak. Mbak Ipa pulang ya. Udah nggak usah. Maafin Mama, Mbak. Mama salah. Pulang ya, Mbak.
Setelah memenuhi waktu yang ditentukan, kami akan melaporkannya ke kepolisian dan juga dengan jejaring sosial media kami akan mengumumkan bagi teman-teman sekalian ataupun saudara-saudara, bahkan teman-teman sekolah dari anak dari Ibu Nur. Apabila mengetahui informasi bahkan keberadaan tentang Ibu Nur, bisa segera menghubungi kami di Partai Perindo. Puspeda Perindo memastikan akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan dan membantu berbagai kasus terkait perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Zulkarnain, Yudi Richard, iNews melaporkan.